Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kita semua? Puji Tuhan, haleluya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan khotbah tekstual untuk kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Karena Engkau yang memberikan hikmat pewahyuan yang luar biasa terhadap hamba-Mu. Apapun yang disampaikan semoga menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan khotbah tekstual ini kepada kita semua yang terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Berbunyi demikian: seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, dengan tema yaitu kasih seorang sahabat. Bagaimanakah kasih seorang sahabat menurut Amsal pasal 17 ayat 17? Poin yang pertama yaitu memiliki kasih tanpa pamrih. Kasih tanpa pamrih adalah kasih yang tidak mementingkan hal yang ingin dia dapat atau dengan bermotif untuk menguntungkan dirinya sendiri. Melainkan kasih tanpa pamrih adalah kasih yang betul-betul dengan ketulusan hati dia melakukan sesuatu. Bagaimanakah melakukan kasih tanpa pamrih itu terhadap siapakah? Yaitu terhadap Tuhan, terhadap musuh, terhadap sesama, bahkan terhadap orang lain. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin memberikan kasih terhadap sahabatnya. Untuk poin yang kedua yaitu memiliki sikap yang rela berkorban. Di mana sikap yang rela berkorban ini adalah betul-betul melakukan segala sesuatu dengan mengorbankan apa yang dimiliki, dengan melakukan apapun itu demi sesuatu perbuatan yang baik. Bagaimanakah yang harus dilakukan terhadap sikap yang rela berkorban tersebut? Yaitu rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan tenaga, bahkan rela mengorbankan pikiran, dan rela mengorbankan materi. Itulah yang harus dimiliki seseorang ketika ingin menunjukkan kasih terhadap sahabatnya. Untuk poin yang ketiga yaitu memiliki sikap yang bertanggung jawab. Di mana sikap yang bertanggung jawab ini adalah sikap yang betul-betul ketika diberikan suatu tugas atau bersifat sangat penting, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa kesalahan. Itulah yang harus dimiliki seseorang ketika ingin menunjukkan kasih terhadap sahabatnya, yaitu memiliki sikap yang bertanggung jawab apapun resikonya, bahkan bertanggung jawab untuk merelakan nyawanya untuk seseorang. Itulah yang harus dimiliki seseorang ketika ingin melakukan atau menunjukkan kasih terhadap sahabatnya. Baiklah, langsung kita masuk ke dalam ilustrasinya. Kita tahu bahwa berawal dari kisah seorang Daud dengan Yonatan, di mana Yonatan adalah sahabat Daud yang betul-betul mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ketika dia melihat seorang Daud yang gagah perkasa, yang mengalahkan Goliat yang badannya besar, kekar, bahkan dapat ditaklukkan oleh Daud. Itu yang dilihat, bahkan disaksikan oleh Yonatan sendiri ketika dia melihat suatu kegigihan, bahkan ketangguhan seorang Daud itu sendiri. Maka dari hal tersebut, Yonatan mengasihi Daud dengan ketulusan hatinya. Bahkan dia rela untuk
menerima resiko ketika ayahnya ingin membunuh Daud pada saat waktu itu. Ketika ayah Yonatan ingin membunuh Daud, Yonatan bergegas untuk menyembunyikan Daud dari pengejaran ayahnya di saat dikejar oleh ayahnya sendiri untuk membunuh Daud. Yonatan bahkan melakukan segala sesuatu yang baik untuk sahabatnya si Daud. Ketika dia melihat Daud dalam keadaan bahaya, dia siap maju ke depan untuk menolong Daud dari pengejaran ayahnya sendiri. Itulah yang dilakukan, yang ditunjukkan seorang Yonatan terhadap sahabatnya Daud. Nah, masuk ke aplikasinya. Seringkali kita melihat kasih kebanyakan orang sudah mulai dingin terhadap Tuhan, terhadap sahabat, bahkan terhadap orang tua, bahkan terhadap temannya. Jikalau kita melihat sikap yang seperti ini sangat miris sekali. Di saat seseorang tidak memiliki kasih yang begitu membuat sikap yang buruk terhadap dirinya, bahkan terhadap orang lain. Maka dari itu marilah kita untuk memiliki kasih terhadap Tuhan, terhadap orang tua, bahkan terhadap sahabat kita, bahkan terhadap teman-teman kita maupun sahabat kita. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk membangun hubungan yang kuat dengan memiliki sikap kasih yang tanpa pamrih, memiliki sikap yang rela berkorban, bahkan memiliki sikap yang bertanggung jawab apapun itu tantangan, apapun itu risikonya. Mari kita bersama-sama memiliki kasih yang seperti itu, kasih yang menunjukkan terhadap seorang sahabat itu sendiri. Maka dari itu marilah kita menunjukkan kasih kita terhadap orang lain seperti kasih Tuhan Yesus terhadap umat manusia ketika mengalami kejatuhan di dalam dosa. Itulah yang harus kita miliki, kasih yang seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, saya mengharapkan, bahkan saya ingin saudara-saudari untuk terus melakukan hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang menjadi berkat untuk orang lain, sehingga kita memperoleh berkat yang dari Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menutup khotbah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bila itu semua menjadi berkat di dalam kehidupan kami, apapun yang telah kami dengar, sehingga kami dapat mengambil poin yang penting untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing, yaitu memiliki kasih seperti Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia memperoleh kasih karunia yang luar biasa, memiliki kasih yang sungguh luar biasa yang ditunjukkan terhadap manusia. Bahkan dengan pengorbanan yang luar biasa itu, sehingga manusia memperoleh keselamatan hidup yang kekal di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan khotbah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom.